Anak itu bernama Raka. Usianya 6 tahun. Sejak ibunya meninggal, Raka lebih sering diam. Ia tidak menangis berlebihan, tidak rewel. Ia hanya sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap pintu. Pada malam ketiga setelah pemakaman, Raka berkata pada neneknya, "Ibu pulang tadi." Nenek mengira Raka sedang rindu. Ia mengusap kepala cucunya dan bilang, "Ibu sudah tenang, Nak." Raka mengangguk, tapi wajahnya yakin. Keesokan paginya, Raka bilang lagi, "Tadi malam ibu duduk di sini." Ia menunjuk kursi dekat jendela. Nenek mulai gelisah, tapi tetap diam. Ia tidak ingin membuat Raka merasa salah. Malam berikutnya, ayah Raka mendengar suara dari kamar anaknya. Suara Raka berbicara pelan. Ia mengintip dari pintu. Raka duduk di ranjang, menatap sudut kamar. Ia bicara seperti sedang menjawab pertanyaan. "Iya, Bu." "Iya." Raka sudah makan. Tidak ada siapapun di sana. Ayah menutup pintu pelan. Ia tidak masuk. Ia memilih berdiri lama di lorong. Besoknya Raka bilang sesuatu yang membuat semua orang terdiam. "Ibu minta lampunya jangan dimatikan. Katanya gelap di sana." Sejak itu, setiap malam, Raka selalu menyalakan satu lampu di rumah. Kalau lampu itu mati, ia menangis tanpa suara. Suatu malam, nenek melihat pintu depan terbuka sedikit, padahal ia ingat sudah menguncinya. Di lantai, ada jejak kaki basah, kecil, seperti bekas orang pulang kehujanan. Jejak itu berhenti di depan kamar Raka. Nenek tidak masuk. Ia hanya menutup pintu dan duduk sampai pagi. Beberapa hari kemudian, Raka berkata lagi dengan nada polos, "Ibu bilang, sebentar lagi aku boleh ikut." Ayah Raka marah, bukan pada anaknya, tapi pada ketakutannya sendiri. Ia memeluk Raka dan berkata keras, "Jangan bicara begitu lagi." Raka terdiam. Malam itu, Raka tidak berbicara pada siapapun. Ia hanya duduk di ranjang, menunggu. Ayah dan nenek berjaga di luar kamar. Sekitar tengah malam, mereka mendengar suara pintu terbuka pelan. Langkah kaki masuk. Tidak berat, tidak tergesa. Seperti seseorang yang sudah hafal rumah itu. Raka tersenyum kecil. Ia berbisik, "Ibu pulang." Ayah menutup mata. Ia tidak berani menoleh. Pagi harinya, Raka ditemukan tertidur, sendiri. Lampu masih menyala. Di sebelah bantalnya, ada bekas cekungan, seperti ada kepala lain yang sempat berbaring di sana. Beberapa minggu kemudian, Raka berhenti bicara tentang ibunya. Ia tidak lagi menatap pintu setiap malam. Ia tidak lagi menyalakan lampu sendirian. Ayah dan nenek mengira semuanya sudah selesai. Suatu sore, ayah membereskan lemari. Ia menemukan buku gambar milik Raka. Di halaman terakhir, ada gambar rumah. Lampu menyala. Di dalam rumah itu, ada 3 orang. Ayah, Raka, dan seorang perempuan. Ayah bertanya, "Itu siapa?" Raka menjawab pelan, "Itu ibu." "Tapi ibu sudah tidak pulang," kata ayah. Raka mengangguk. "Iya," katanya. "Ibu sekarang cuma ada di kepala Raka." Ia menunjuk dadanya sendiri. Kalau Raka lupa, ibu hilang. Ayah memeluk anaknya erat. Dan sejak hari itu, setiap malam ayah selalu menyalakan satu lampu kecil. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin kenangan itu ikut padam.